Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajarannya tematik 4, tema 3, subtema 1 ya. Muatannya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di tema 3 ini fokusnya kepada materi tentang wawancara ya. Kalau di subtema 1 itu di situ ada indikatornya yaitu menulis daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara. Nah, bagaimanakah caranya menulis daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara ini? Cara menulis daftar pertanyaan ini simak baik-baik ya, agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Yang pertama yang harus dilakukan apa sih? Yaitu yang pertama membuat daftar pertanyaan. Ini ada beberapa caranya ya agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama membuat daftar pertanyaan ini apa maksudnya? Nah, wawancara itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, narasumber yang diwawancarai harus orang yang menguasai informasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Selain itu, pewawancara harus melakukan persiapan yang matang. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, kemarin udah tahu kan narasumber itu apa? Narasumber itu kemarin adalah orang yang dimintai informasi, seorang ahli yang memberikan informasi. Nah, jadi ya enggak sembarang orang ya, dan tidak sembarang juga pertanyaannya, harus disusun juga, harus punya daftar pertanyaan supaya tidak melenceng juga pertanyaan-pertanyaan, jangan melenceng daripada topiknya, nanti macam-macam yang ditanyain pada nyambung ya bahasa kita ya. Nah, kemudian selanjutnya menentukan topik pembicaraan. Jadi tentukan juga topiknya tentang apa. Jangan tahu-tahu datang langsung nanya-nanyain kepada orang. Aneh, jadi orang bingung menjawabnya, atau mungkin bisa bosan nih, kenapa ini topiknya kada kesana kemari ini. Itu jadi menentukan topik ini adalah cara yang kedua ya yang harus dilakukan. Apa itu menentukan pembicaraan? Pilihlah topik yang aktual, yaitu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Hindarkan topik wawancara yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok. Nah, itu perhatikan ya. Nah, cari yang kata kita itu apa yang viral. Yang viral sekarang ini tentang apa sih? Nah, itu yang diangkat, itu yang dijadikan topik supaya nanti hasil wawancara juga menarik dan orang yang menjawab juga menarik tadi yang diwawancarai juga. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama, yang sudah enggak aktual lagi, kan orang ini sudah lama ini beritanya, ngapain masih aja ditanyakan kayak gitu nanti. Jadi enggak menarik wawancaranya. Jadi yang topik itu yang bagus itu yang aktual, yang sedang hangat dibicarakan ya, atau yang bahasa kita viral untuk viral ya. Jangan sampai juga nanti pertanyaan-pertanyaannya itu menyinggung perasaan seseorang. Masalah rasis itu jangan sampai ditanyakan ya. Masalah agama, kalau tidak terlalu penting gak usah ditanyakan masalah agama kepada orang lain. Masalah suku, itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Caranya apalagi memilih narasumber. Artinya narasumber itu apa kemarin yang ditanyai itu dipilih juga, nggak sembarangan tahu-tahu ketemu orang langsung nanya-nanya, nggak bisa. Cari dulu, pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi atau keahlian sesuai dengan topik wawancara. Misalnya kayak kemarin kan udah dijelaskan juga, misalnya masalah pertanian. Cari petani yang ahli dalam pertanian, jangan menanyakan masalah pertanian ke
orang yang ahli kesehatan badan dokter, kan aneh jadinya. Nah, ini namanya tidak memilih narasumber. Kalau masalah kesehatan, tanyakan ke dokter. Jadi yang ditanyain, yang diwawancarai adalah dokter. Kalau masalah pendidikan, yang ditanyai tentang guru, ya, atau menteri pendidikan, itu nyambung masih. Jadi kita harus bisa memilih narasumber. Selanjutnya, nomor 4, yaitu menentukan informasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti apa? Menentukan informasi yang dibutuhkan ini apa maksudnya? Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W1H, yakni 5W itu apa sih? What atau who, where, when, why, dan how. Ini satu H itu artinya how. W 5, hanya satu, ini 5W 1H, yaitu what, who, where, when, why, how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, itu artinya. Jadi 5W1H itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, usahakan pertanyaan itu mengandung 5W1H ini, mengandung kata ini apa, menanyakan orang pakai siapa, menanyakan tempat di mana, menanyakan waktu kapan, menanyakan alasan pakai mengapa, terus menanyakan tentang tata cara maka pakai bagaimana. Nah, susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebutnya ini tadi. Nah, ini perhatikan ya. Ini cara melakukan wawancara tadi supaya dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Ini nomor 4. Selanjutnya nomor 5, mengurutkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya diurutkan, jadi tidak acak ya. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, atau dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting, dan sebagainya ya. Oh, kita lihat aja setelah bikin daftar pertanyaan tadi. Daftar pertanyaan tadi diurutkan mana yang lebih penting ini dulu, atau mau yang penting-penting duluan, atau yang kurang penting dulu, nanti yang pentingnya di ujung-ujungnya aja. Nah, gitu maksudnya. Jadi dipilih-pilih yang mana yang ditanyakan dulu, itu maksudnya mengurutkan pertanyaan itu. Paham ya? Atau misalnya tentang data diri dulu kita tanyakan, jangan data diri terakhir, nanti udah lama-lama ngobrol terus ujung-ujungnya nanyain bapak tinggalnya di mana. Nah, harus diurutkan ya, diurutkan mana yang penting, mana yang kurang penting, mau yang kurang penting dulu atau yang penting dulu, gitu maksudnya. Oke, itu yang nomor 5. Kemudian yang terakhir, tipsnya adalah melakukan wawancara dengan memerhatikan etika, adab, kelakuan kita. Nah, pas wawancara itu perlu diperhatikan. Kita ini gimana, ngomong kita gimana, pakaian kita gimana, gestur kita, maksudnya gerak-gerik kita itu gimana yang bagusnya. Agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, seorang pewawancara harus memahami etika dalam berwawancara. Etika berwawancara tercermin pada penggunaan bahasa dan sikap yang ditunjukkan kepada narasumber. Jadi bahasanya harus yang baik, bahasanya tersusun ya. Jangan kebanyakan kayak bapak, mungkin bapak ini gak cocok ya jadi wartawan ya, karena bapak itu ngomongnya kebanyakan itu kurang bagus sebenarnya ya. Nah, harus
lancar, bahasanya tersusun, misalnya bahasa Indonesia, tanyakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya orang itu orang suku Jawa, pertanyaannya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Jangan nanti orang Jawa ditanyakan pakai bahasa Banjar. Nah, itu kurang etikanya ya. Atau pakai bahasa nasional aja biar bagus, itu pakai bahasa nasional, biasanya bahasa nasional. Tapi ada juga ya beberapa orang yang kurang lancar pakai bahasa nasional, maka pakai bahasa apa namanya, bahasa ibu ya, bahasa sukunya. Kemudian sikap kita juga diperhatikan, jangan pakaian sembarangan, pakaian yang rapi, terus tidak celengak-celengok di rumah orang ya. Pakai sopan, pakai pakaian sopan, kelakuan kita yang sopan, bahasanya yang ditata dengan bagus ya. Itu aja ya, itu ada 6 cara agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik tadi. Oke, itu saja ya. Cara bagaimana agar bisa membuat daftar pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kita bikin dulu daftar pertanyaannya, kemudian menentukan topik pembicaraan, kemudian memilih narasumber, dan menentukan apa yang keempat, menentukan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengurutkan pertanyaan, dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan memperhatikan etika. Itu aja untuk materi bahasa Indonesia di subtema 1 tema 3 ini ya. Kita selanjutnya nanti ketemu di subtema 2-nya, yaitu melanjutkan materi BE-nya tentang etika dalam wawancara. Nah, etikanya apa aja? Masalah etika tadi ya, etika baik dari bahasa ataupun dari sikap kita. Itu mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, khususnya kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.